Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap anak pasti mempunyai utang budi kepada orang tua atas jasa-jasa yang telah dicurahkan sepenuh hati, mulai dari mengandung, menyusui hingga tumbuh kembang dari usia kanak-kanak bahkan sampai dewasa. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang anak tidak akan mampu membalas orang tua kecuali ia menemukan orang tuanya jadi budak lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Hadis riwayat Muslim. Namun apakah di zaman sekarang ada orang tua yang menjadi budak? Tentu tidak ada, karena kita sudah tidak berada di era perbudakan. Apabila demikian kondisinya, maka tidak ada satupun yang bisa membalas curahan kebaikan orang tuanya. Tentu saja tak bisa membalas dengan balasan seimbang. Mungkin berarti anak tidak wajib membalas kebaikan orang tua. Ia harus membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Salah satu cara adalah dengan menafkahi mereka saat masih hidup, bahkan ketika keduanya adalah non-muslim. Tanggung jawab ini mesti dilakukan ketika orang tuamu memang tidak mampu sementara anak memiliki kecukupan harta. Orang tua dapat dikatakan sebagai orang yang paling berjasa dalam hidup kita, karena setiap manusia ada karena orang tua, dan orang tualah yang senantiasa menjaga dan merawat kita dari kecil. Islam sendiri adalah agama yang sangat menjunjung bakti kepada orang tua atau yang dikenal dengan istilah birrul walidain. Lalu apa sajakah keutamaan dari berbakti pada orang tua? Simak penjelasannya. Pengertian birrul walidain. Birrul walidain berasal dari kata albir yang dalam bahasa Arab berarti kebaikan, sedangkan lawannya yakni al-uquq berarti kejelekan atau dapat diartikan sebagai perbuatan menyia-nyiakan hak orang lain. Kata walidaini yang dimaksud adalah merujuk pada orang tua atau orang yang memiliki nasab atau hubungan darah langsung dengan seseorang, yakni dalam hal ini adalah bapa dan ibu. Meskipun demikian, walidaini juga mencakup nasab di atas ayah dan ibu dan orang-orang lain yang terkait nasab dengan orang tersebut. Birrul walidaini dapat diartikan sebagai perbuatan baik pada orang tua atau dengan kata lain adalah bakti kepada orang tua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Urwah bin Zubair bahwa seseorang harus selalu mentaati orang tuanya dan jangan sampai mereka berdua tidak ditaati sedikit pun. Pernyataan tersebut adalah didasarkan pada surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan." Quran surat Al-Isra ayat 24. Dasar hukum birrul walidain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri selalu memerintahkan umatnya untuk berbakti pada orang tua sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan mengasihi aku waktu aku kecil." Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali.
Quran Surat Luqman ayat 14. Dari ayat-ayat tersebut maka jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Allah menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal tersebut menandakan bahwa berbakti pada orang tua adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh seorang muslim. Keutamaan berbakti kepada orang tua tidak hanya menjadi perintah bagi muslim untuk mentaati dan berbuat baik pada orang tua, melainkan berbakti pada orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua tersebut diantaranya adalah 1. Berbakti pada orang tua setara dengan jihad. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW disebutkan bahwa perintah berbakti pada orang tua sama pentingnya dengan berjihad, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, ia berkata, ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah dan seorang laki-laki tersebut berkata, saya baiat kepadamu untuk mengikuti hijrah dan jihad dengan harapan saya mencari pahala dari Allah. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya? Laki-laki tersebut menjawab, benar, saya masih memiliki kedua ibu bapak, bahkan keduanya masih hidup. Nabi bertanya, apakah kamu mau mencari pahala dari Allah? Dia laki-laki menjawab, benar. Maka Rasulullah bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan temanilah keduanya dengan berbuat baiklah kepada keduanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 2. Perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya Rasulullah saja yang mencintai perilaku birrul walidain, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dalam salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, diriwayatkan bahwa Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku menanya lagi, amal apa lagi? Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kemudian aku menanya lagi, amal apa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 3. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bergantung kepada keridhoan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bergantung pada murka orang tua. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam tentunya kita menyadari bahwa apa yang mendapatkan ridho atau restu orang tua dalam segala sesuatu adalah suatu hal yang penting. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah terdapat dalam ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. 4. Dimudahkannya segala perkara. Perlu diketahui bahwa mungkin jika seseorang memiliki kesulitan dalam hidupnya adalah karena ia durhaka pada kedua orang tuanya, dan apabila seseorang mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dalam perkaranya adalah mungkin karena perbuatan baik dan baktinya kepada orang tua. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya senantiasa berbakti kepada orang tua dan berusaha merawat mereka dengan sebaik mungkin sehingga Allah berkenan menghilangkan segala kesulitan hidup yang dialami oleh orang tersebut. 5. Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur seseorang, dan silaturahmi yang paling utama adalah silaturahmi dengan orang tua dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika orang tua tinggal jauh dengan anak, maka sang anak hendaknya selalu berusaha menyambung komunikasi dengan mereka dan mengunjungi orang tuanya pada suatu waktu untuk memastikan kondisi orang tuanya. 6. Memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka.
Seorang anak yang berbuat kejahatan atau durhaka pada orang tuanya, maka surga haram baginya, dan sebaliknya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah menjanjikan surga bagi mereka. Tidak hanya itu, dosa-dosa yang dilakukan seseorang di dunia mungkin akan mendapat balasan di akhirat. Namun, dosa yang dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya di dunia, hukumannya tidak hanya didapatkan di akhirat saja, melainkan disegerakan hukumannya di dunia. Dengan kata lain, azab akan selalu diberikan bagi mereka yang durhaka pada orang tua. Sedangkan mereka yang berbakti pada orang tua senantiasa akan dijauhkan dari malapetaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk orang tua kita, khususnya untuk bapak dan untuknya untuk ibu. Lihat seorang bapak, cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang, ternyata semuanya itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan ibu? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan ibu kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat hati, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan ibu kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Rob. Kalau masih hidup, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya mereka. Jangan susahkan mereka dalam hidup ini ya Allah, karena mereka sudah sangat susah mengurus kami, membesarkan kami. Sangat susah untuk membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir di kedua mata mereka. Ya Allah, untuk mereka ayah ibu yang sudah ada di dalam kubur, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diazab ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman-taman surga. Berikan taman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya sahabat di alam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rob, jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan orang tua kami lagi. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbuna, surga tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa ada dalam lindungan Allah. Dan kalau mereka masih hidup di alam dunia ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur taatnya dan dipanjangkan umur ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, demikian pengertian birrul walidain, dasar hukum serta keutamaan berbakti kepada orang tua. Semoga sebagai seorang umat Islam yang senantiasa beriman kepada Allah, kita dapat selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah